gimana Pak? Partai? Super TBK. Itu kan bikin banyak orang berpikir. Ya, masih dalam pematangan ya. Artinya memang akan direalisasikan ya Pak ya? Masih dalam pematangan, masih dihitung, masih dikalkulasi, belum tentu juga. Tapi berarti sudah ada niatnya Pak untuk membentuk partai itu ya? Masih dalam pematangan, masih dihitung, masih dikalkulasi, belum tentu juga direalisasikan. Ayo, KTP mana KTP? Daftar. Mau daftar. Bikin KTA segera ayo cepat. Siapa tahu bisa jadi pengurus. Yo, isi sekjen gitu. Iya. Oke. Mumpung ada partai baru ya, tapi realistis nggak sih dengan kalau kita lihat tidak hanya partai-partai besar, tapi partai-partai baru juga bertumbangan di pemilu 2024. Ada tokoh-tokoh atau partai-partai yang memang digawangi oleh tokoh-tokoh nasional, tapi juga tidak lolos begitu. Nah ini partai baru, kemudian formatnya berbeda. Bagaimana? Iya, tapi kan ya. Kita tanyakan deh ke narasumber kita yang sudah hadir di studio. Di sini sudah ada Bang Saleh Daulay, Waketum PAN. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Freddy Alex Damanik, Waketum Pagi Bang. Pagi. Kemudian ada Bang Henry Satrio, Bang Hensat, analis politik. Pagi Bang Hensat. Oke, mungkin kita ke Bang Saleh atau Bang Freddy dulu? Kalau saya boleh nggak ke Bang Hensat dulu? Silakan. Ya, dan saya ke Bang Hensat. Bang Hensat, tadi pernyataannya Pak Jokowi cukup jelas ya. Artinya masih dalam tahap pematangan. Ya. Artinya bisa terrealisasi. Tapi bisa juga enggak sih gitu kan. Pertanyaannya saya muncul nih pagi ini. Maksudnya apa? Menggemborkan partai Super TBK ini kalau ternyata Pak Jokowi sendiri mengatakan bisa terrealisasi tapi bisa juga tidak. Maksudnya apa? Ini canggih nih Pak Jokowi. Canggih beliau. Canggih nih. Jadi ini saya sebagai analis komunikasi nih ya, politik. Jadi Pak Jokowi itu menyampaikan dua kritik keras sebetulnya kepada negara ini, dan semua orang tuh mungkin nggak sadar. Bahkan kita ngebahas sambil ketawa-ketawa. Bahkan Bang Saleh nggak sadar juga mungkin. Mungkin bisa begitu gitu ya. Yang pertama tentang ini nih. Misalnya kita bicara tentang partai politik dulu lah. Tema yang hari ini. Dia bilang kan dia akan bentuk partai terbuka. Super terbuka. Sebelumnya dia bilang saya bikin ini partai perorangan ini. Itu kan sebetulnya dia membuat kritikan tajam kepada sistem kepartaian kita. Partai perorangan kan hampir semua partai politik itu say-nya dia ada di perorangan ketumnya. Saat ini ya? Saat ini. Ada beberapa partai misalnya yang cukup dewasa lah gitu ya. Yang kemudian masih mempersilahkan beberapa orang untuk bicara, tapi hanya beberapa. Sekarang dia bilang partai terbuka yang kepemilikannya ada di anggota. Itu kan terbuka lagi, biasanya hanya elit-elit partai politik saja. Nah ini secara terbuka, secara gamblang dia menyampaikan kritik kepada sistem kepartaian kita. Jadi artinya tidak ada lah itu partai super terbuka, tapi sedang memberikan selentingan gitu. Iya, dia tinggal memberikan selentingan. Dan kemarin pada saat ulang tahun Gerindra, dia sampaikan lagi kritikan tajam kepada negeri ini, kepada pegiat-pegiat demokrasi. Pak Prabowo nggak ada yang berani kritik. Pak Prabowo adalah presiden terkuat di dunia. Padahal partai banyak di parlemen gitu ya? Padahal banyak partainya. Para pengkritisi juga banyak sekali. Tapi dia sebutkan bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden terkuat. Tapi ucapan itu disampaikan di Sentul, justru malah memantik tawa riuh gitu. Canggih kan Pak Jokowi kan? Nggak ada orang yang saat itu merasa bahwa dirinya sedang dikritik oleh seorang Jokowi. Bahwa nggak ada yang berani kritik Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah presiden terkuat. Yang ada berani ngeritik saya aja. Kalau nggak ada yang berani ngeritik tuh, Pak Prabowo tuh pemimpin yang seperti apa tuh? Nggak usah dijawab lah ya. Terus kemudian nggak usah dijawab gimana, Bang Saleh udah mau jawab. Nanti maksud saya. Nah yang kedua, tentang partai super terbuka ini. Semua orang kan juga ketawa-ketawa aja. Padahal kan dia menyampaikan, wah ini pasti ngeritiknya ke Ibu Mega nih. Enggak lah. Partai perseorangan itu bukan hanya PDI Perjuangan saja. Partai super terbuka yang haknya atau kekuasaannya ada di anggota. Itu kan bukan cuma 1-2 partai. Nggak ada tuh partai politik di Indonesia mungkin yang haknya tuh sama tuh dengan para anggota, antara para anggota dengan
elitnya. Oke. Ini canggih nih Pak Jokowi. Oke. Cuma koperasi aja kayak gitu kan. Yang katanya kekuasaannya itu ada di semua anggota. Jadi artinya, Riffi, seorang Joko Widodo dengan santainya memberikan 2 kritikan tajam kepada negara Jadi ini. kritik sebetulnya. Ya, yang Jadi hanya pertama simbol adalah Super begitu ya. TBK itu ya. betul. Yang pertama adalah sistem pemerintahan, yang kedua adalah kritikan terhadap sistem kepartaian kita. Dan dengan canggihnya dia, nggak ada yang sadar juga gitu. Saya juga baru merenung-merenungnya dari pagi. Oh, ini canggih juga Pak Jokowi ini ya. Oke. Ya, bahkan Gimana luar biasa Bang ini. Saleh? Apakah nggak sadar juga? Jadi pertama saya melihat bahwa Pak Jokowi menyatakan itu malah justru serius. Jadi kelihatannya beliau bisa jadi akan mendirikan partai politik. Beneran akan bikin buat Benar, partai. menurut saya. Oke. Dan Pak Jokowi kan selalu begitu. Dia test the water dulu. Sementara ini kan masih dites nih, hangat-hangat kuku apa enggak gitu. Jadi kelihatannya begitu disampaikan akan ada partai super terbuka, itu responnya bagus di Itu masyarakat. merupakan sindiran nggak sih buat PAN sendiri gitu? Menurut saya enggak. Jadi ngapain dia menyindir PAN kan untuk apa? Kan PAN kan hubungannya bagus dengan Akhir-akhir ini semua partai kok Dengan Pak Jokowi. perseorangan menurut dia gitu. itu kan menurut Hensat. Itu menurut Hansan. Iya dong. Iya. Ya silakan namanya dia cuma mengatakan tadi dari sudut komunikasi politik katanya kan Oke, begitu. iya. Tapi kalau menurut kita kan tidak, ya kan. Jadi saya melihat bahwa andai kata misalnya Pak Jokowi serius mau bikin partai super terbuka ini, Anda maka mendukung, PAN mendukung? Peminatnya enggak, ya saya dukung PAN dong. Iya. Masa saya dukung partai dia kan nggak mungkin kan. Nggak, artinya kan untuk kemeriahan sistem perpolitikan di tanah air kita. Gitu. Menyambut Jadi baik begini, atau tidak? jangankan partainya Jokowi, partai yang di luarnya Jokowi saja tumbuh, terutama menjelang pemilu. Coba lihat setiap pemilu selalu ada partai-partai baru. Masa kita larang Pak Jokowi? Emang apa kesalahan dia? Nggak, tapi deg-degan sebagai, ya, Bang? sebagai warga negara. Justru menurut saya bukan kami yang deg-degan, ada partai lain mungkin yang segmentasinya berbeda. Kalau kita kan, segmentasinya kan beda ya. Jadi Tapi kita kalau oke-oke aja partai gitu. Pak Jokowi jadi mau koalisi atau gimana? Jadi begini kan, karena dia ini kan masih perencanaan, jadi sesuatu yang masih direncanakan. Bisa itu iya, hanya- bisa tidak katanya kan gitu. Iya, jadi karena dia masih dalam konteks perencanaan, ya nanti jadi dulu lah dia kayak mana kan. Nanti jangan-jangan ideologinya mungkin berbeda dari yang kita kenal selama ini Pak Jokowi, bisa jadi berubah misalnya seperti itu. Tapi yang jelas komunikasi antara Ketua Umum kami Pak Zulkifli Hasan dengan Pak Jokowi kan bagus. Ya, jadi karena itu tidak tertutup kemungkinan ada komunikasi-komunikasi politik, dan itu wajar. Dan saya kira Pak Hensat ini mesti harus menerima kehadiran partai apa tadi namanya super terbuka ini. Siapa tahu ini kan kalau dari sisi pengamatan, analisis dan seterusnya Pak Hensat nggak ada kurangnya. Jadi ini pasti dibutuhkan oleh Pak Jokowi. Kayak Dewan Penasehat. Jadi supaya bisa Dewan masuk. Penasehat, Bang. Jadi Bang Saleh mau mengatakan Hensat pagi ini sedang nyolek gitu kayaknya ya. Iya, jadi ya kurang lebih ya gua nih bisa nganalisis lo gitu loh. Itu mungkin kaitannya sama koalisi permanen kemarin. Kan koalisi permanen kemarin itu tidak bicara kira-kira wapresnya siapa. Apakah tetap masih sama Gibran atau terbuka untuk para ketum untuk Menyalonkan bersaing, masing-masing gitu. bersaing mendampingi Pak Prabowo. Jadi buat jaga-jaga Gibran juga is lah. over gitu maksudnya gitu. Mungkin begitu, makanya ini kita coba buat partai super terbuka nih. Kalau lucu-lucu nih koalisi permanen nih, kita siapkan juga. Tapi mungkin juga bukan buat Mas Gibran. Jadi gini, Vi. Ini ada sebuah kejadian ya. Ini boleh ngomong bentar ya. Di YouTube saya itu Jangkrik Bos ala Hensa, kan kita wawancara teman-teman yang cari makan di jalan, ya. Semuanya Jokowi, Bos. Masih basisnya Apa harapan masih kuat, ya? terhadap Prabowo? Ya kalau bisa Pak Prabowo seperti Pak Jokowi lah. Apa Yang harapannya Anda terhadap mau katakan adalah grassroots saat ini. grassroots tuh Masih Jokowi kuat. masih. Oke. Kenapa? Karena memang gesturnya begitu. Gimana tuh Bang Saleh? Jadi ini kan dari tadi dia kritik nih Jokowi. betul. Bener gak dari awal? Alah Jokowi ini kan sebetulnya ngeritik kita semua. Dia ngeritik Jokowi juga. Pada saat dia bilang Jokowi lagi ngeritik kita. Iya toh? Nah tapi pada saat yang sama sekarang ini dia mendukung dan mengatakan bahwa Kacang ini. Jokowi itu hebat. Ya kan? Betul nggak? Jadi Plot twist ya, Bang. Iya, yang dikatakan pada kita bahwa partai ini mungkin akan berdiri gitu loh. Sebab apa? Grassroots-nya masih kuat dan partai politik itu di mana-mana. Kekuatannya itu bukan pada elit sebetulnya, pada grassroots. Oke, boleh elitnya hebat-hebat gitu, tapi kalau grassroots-nya nggak kuat kan nggak jalan juga. Elit itu mungkin ya logistik, ya jaringan, kemudian bagaimana manajemen, pemberdayaan dan seterusnya. Tapi kalau untuk supaya dia kuat ya tetap grassroots. Nah, kalau Pak Hensat sendiri mengatakan
dan dia sudah melakukan survei itu, dan itu nggak main-main kalau surveinya dia. Ya kan, itu berarti kan partai ini sangat mungkin. Berarti realistis kalau menurut Bang Saleh Daule ya? Kalau Jokowi itu saya kira selama ini selalu kelihatan nggak realistis, ketawa-ketawa, tapi serius Bang. Iya kan, coba lihat. Tapi nanti lahir barang ini. Lahir barang ini ya? Iya kan. Oke, sejauh mana lahir barang ini Bang Freddy itu mungkin bisa menjawabnya.